didn't come here to rob the bank. You can't help me. You want to blame me for robbing this bank? Seorang ibu yang hanya ingin mencairkan cek, tiba-tiba dituduh merampok dan dikepung polisi. Dunia tidak tahu alasan memilukan di balik ketergesaannya itu. Saat polisi memeriksa rumahnya, mereka menemukan sebuah rahasia mengerikan yang jauh lebih mencekam dari keributan yang terjadi di bank. Katanya, film ini akan mengubah cara pandang lu tentang menghadapi realita. Ayo, langsung aja kita buktiin. Pagi itu Jenayah terbangun dari tidurnya dan langsung membangunkan anaknya bernama Arya. Saat memandikan Arya berkata bahwa seorang guru meminta Arya untuk segera membayar $40 ke sekolah untuk mendapatkan makan siang yang layak di hadapan siswa lain. Arya mengaku tidak ingin sekolah karena malu dengan hal itu. Jenayah adalah seorang ibu tunggal yang pekerja keras. Jenayah mempunyai banyak hal yang harus ia bayar. Salah satunya adalah membayar kontrakan yang sudah nunggak selama 2 bulan. Ya, meskipun hidupnya penuh kekurangan, Jenayah masih berusaha untuk terus peduli dan berbagi kepada orang-orang di sekitarnya. Selesai mengantarkan anaknya ke sekolah, Jenayah langsung pergi bekerja. Namun, seorang pelanggan bertindak kasar kepada Jenayah sesaat setelah Jenayah menolak satu transaksi dengan pembayaran kartu. Hal itu jelas membuat manajer toko marah. Saat Jenayah hendak membersihkan serpihan botol, dia didatangi sahabatnya bernama Lisa dan memberinya sedikit uang untuk membantu proses pengobatan anaknya. Namun, Jenayah menolak dengan alasan dia masih bisa menanganinya sendiri. Belum sempat Jenayah membersihkan yang berantakan, tiba-tiba Jenayah mendapatkan telepon dari sekolah. Jenayah pun berkata bahwa dia akan segera memberikan uang untuk makan siang anaknya itu. Karena terdapat luka memar di tubuh Arya, Jenayah diminta untuk segera menemui pihak sekolah. Belum sempat Jenayah menyelesaikan pembicaraannya, tiba-tiba manajer toko masuk ke ruangan dan memarahi Jenayah karena sudah lalai dalam menjalankan tugas. Jenayah kemudian menjelaskan apa yang terjadi di sekolah anaknya. Jenayah meminta pengertian manajer agar memberinya waktu 2 jam untuk membereskan masalah sekolah anaknya. Namun, karena masih kesal, manajer hanya memberi waktu 30 menit untuk Jenayah menyelesaikan urusannya di sekolah. Sebelum pergi ke sekolah, Jenayah menyempatkan diri pergi ke bank untuk mengambil $40 yang akan dia bayarkan ke sekolah. Namun, karena antrian yang panjang membuat waktu Jenayah terbuang banyak. Alhasil, Jenayah memutuskan untuk langsung ke sekolah anaknya. Setibanya di sekolah, Jenayah melihat anaknya dibawa oleh 2 orang pengurus sekolah dan mengatakan bahwa Arya harus diurus oleh pihak sekolah. Karena Jenayah dianggap sudah tidak mampu mengurus anaknya dan membiarkan anaknya pergi ke sekolah dalam keadaan lapar. Jenayah menolak dan berkata bahwa dia masih mampu. Namun pihak sekolah tetap akan mengurus Arya dan berjanji akan memperlakukan Arya dengan baik. What about her medicine? Setelah itu Jenayah kembali ke tempat kerjanya. Namun saat jalanan macet, Jenayah mencoba menerobos jalur. Dan hal itu membuat Jenayah hampir tertabrak mobil mewah milik seorang polisi yang sedang cuti bernama Oliver. Oliver kemudian turun dari mobilnya dan mengancam Jenayah akan mencari cara legal untuk menghabisi Jenayah. Untungnya seorang polisi yang bertugas berhasil membuat Oliver pergi dan menenangkan Jenayah. Setelah 2 jam di luar jam kerja, Jenayah tiba ke tempat kerjanya dalam keadaan basah kuyup dan berantakan. Hal itu membuat si manajer emosi dan seketika saja memecat Jenayah. Jenayah menerima keputusan itu, ya meski dengan sangat terpaksa ya.
Jenayah pun meminta gajinya, namun si manajer berkata bahwa gajinya akan dikirim lewat pos sesuai dengan aturan perusahaan. Saat Jenayah kembali ke kontrakannya, dia histeris karena semua barangnya sudah tertumpuk di halaman kontrakan, alias dia diusir paksa. Karena Jenayah tidak mempunyai cukup uang untuk mencari kontrakan lain, Jenayah pun memutuskan kembali ke tempat kerjanya dan meminta si manajer membayar gajinya saat itu juga. Namun, hal tidak terduga terjadi. Get the money! Here, all of it! Alright, get the fucking money! Dua orang perampok tiba-tiba muncul sambil menodongkan pistol. Jenayah diancam dan diminta untuk memasukkan uang ke dalam tas perampok itu. Jenayah menolak. Si perampok memaksa. Jenayah memberikan perlawanan dan berhasil merampas pistol yang dipegang perampok itu sehingga... Ya, si manajer mengira perampokan itu adalah rencana Jenayah untuk mendapatkan uang perusahaan. Si manajer mengancam akan melaporkan Jenayah ke polisi. Jenayah panik dan kaget, sehingga tidak lama setelah itu, polisi yang bernama Raymond dan Billy yang mendapat laporan dari seorang karyawan langsung memeriksa CCTV dan melakukan olah TKP. Saat polisi menanyai Lisa, dia berkata bahwa Jenayah tidak mungkin melakukan hal itu. Jenayah hanya seorang ibu yang punya banyak tanggung jawab untuk dia penuhi dan masalah yang harus dia selesaikan. Lisa juga meminta polisi untuk membantu Jenayah keluar dari semua permasalahan yang dihadapinya. Setelah selesai memeriksa tempat kerja Jenayah, petugas polisi pergi ke rumah kontrakan Jenayah. Di sana polisi tidak menemukan Jenayah. Mereka hanya menemukan tumpukan barang-barang dan botol obat milik Arya, anak Jenayah. Setelah berhasil mendapatkan ceknya, Jenayah kemudian pergi ke sebuah bank yang tidak jauh dari tempat kerjanya untuk mencairkan cek tersebut. Namun saat dimintai KTP oleh petugas bank, Jenayah tidak bisa menunjukkannya dengan alasan KTP-nya hilang. Kemudian Jenayah mengeluarkan sebuah pistol dari tasnya untuk mengancam petugas bank itu. Petugas bank itu dengan panik langsung menyodorkan banyak uang di hadapan Jenayah. Namun Jenayah menolak, dia tidak meminta uang sebanyak itu. Dia hanya ingin mencairkan ceknya saja senilai $521. Manajer bank bernama Erika yang melihat kejadian yang mengancam itu langsung menghubungi polisi. Dan setelah menyampaikan ciri-cirinya, polisi langsung menyebutkan nama Jenayah. Dan ya, si manajer itu ingat bahwa Jenayah adalah karyawan toko yang tidak jauh dari bank itu dan sering bolak-balik ke bank itu untuk mencairkan gajinya. Di situasi lain, Billy dan Raymond pun langsung meluncur menuju bank tempat Erika bekerja. Setelah melaporkan kejadian itu ke polisi, Erika dengan tenang dan pelan memberitahu petugas keamanan bahwa saat ini bank dalam keadaan dirampok. Pelaku membawa sebuah pistol dan bom di dalam tasnya. Setelah itu, Erika mencoba menguasai situasi dengan meminta pelanggan lain yang mengantri untuk keluar. Namun, mereka menolak dengan alasan sudah lama mengantri. Dan... Excuse me? Yes. Iya, Jenayah meminta Erika untuk membantu menghitungkan uangnya karena petugas bank tak kunjung selesai menghitung uangnya. Ya wajar ya, hal itu karena petugas bank panik dan gemetar. Sementara itu, di luar bank, polisi sudah berkumpul dan mengepung seluruh area bank. Saat Komandan Andre tiba di TKP, Billy langsung menjelaskan situasinya dan menggambarkan Jenayah sebagai seorang yang tega menghabisi orang lain untuk merampok. Namun, Raymond menjelaskan situasi dengan sudut pandang yang berbeda. Raymond mengatakan bahwa Jenayah tidak memiliki catatan kriminal, dan mungkin saja Jenayah hanya seorang ibu yang tidak sengaja terjerat kasus perampokan hingga lepas kendali karena banyaknya kebutuhan yang mendesak. Well, from what I've seen in the video, she looks as though she was a victim. Di dalam bank, seorang nasabah tiba-tiba berlari ke arah Jenayah berusaha merebut pistol yang dipegang Jenayah. Namun,
Ya, suara tembakan membuat nasabah itu segera berlari, dan saat keluar bank, nasabah itu menjelaskan bahwa tembakan itu tidak sengaja diletuskan sesaat dia mau merebut pistol itu dari jenayah. Jenayah yang panik tiba-tiba saja terpaku saat melihat sebuah siaran yang memberitakan perampokan sebuah bank yang dilakukan oleh dirinya. Tidak lama setelah itu, petugas polisi mencoba menghubungi jenayah melalui pihak bank. Mendengar nama polisi, jenayah langsung memutus telepon itu. This is Chief Wilson at the... Setelah panggilan pertama gagal, kemudian polisi kembali mencoba menghubungi jenayah. Kali ini Raymond yang akan mencoba bernegosiasi dengan jenayah. Dan dalam pembicaraan itu jenayah berkata bahwa dia tidak merampok bank. Dia hanya ingin mencairkan ceknya. Namun entah kenapa petugas memberinya uang yang sangat banyak. Jenayah juga berkata bahwa dia tidak menerima uang itu. Dia hanya ingin uang miliknya saja. Kemudian Raymond meminta jenayah untuk meletakkan pistolnya dan meminta jenayah untuk keluar dari bank. Namun jenayah menolak dan mengatakan bahwa dia harus segera mencairkan ceknya untuk diberikan ke pihak sekolah supaya anaknya tidak diejek oleh teman-temannya. Jenayah juga mengatakan bahwa manajernya akan melaporkannya ke polisi dan memasukkannya ke penjara, dan tidak ada yang akan mengurus anaknya jika jenayah masuk ke penjara. I didn't come here to rob the bank. You can't help me. You want to blame me for robbing this bank? Kemudian, saat jenayah diminta mengeluarkan orang yang ada di dalam bank, jenayah tersinggung dan emosi. Jenayah merasa bahwa Raymond menganggap jenayah sebagai kriminal yang sedang menyandera orang-orang di sana. Seketika saja, telepon pun langsung ditutup. She's established trust with Detective Raymond here. Setelah percakapan itu, Erika memberikan uang jenayah senilai $521. Kemudian, jenayah menitipkan $40 kepada Erika untuk diberikan kepada Arya. Setelah itu, pandangan jenayah berfokus pada layar TV. Dan di sana tergambar seorang polisi yang pernah mengancamnya sedang bersiaga dengan pistolnya. Seketika saja, jenayah langsung meminta Erika menutup semua tirai jendela. It's okay. It's okay. Di luar bank, pihak polisi masih terus mengawasi jenayah melalui CCTV bank yang berhasil mereka retas. Sementara itu, seorang karyawan bank yang juga terjebak di dalam sana mengendap-endap menyalakan ponselnya dan menyiarkan secara langsung kejadian yang terjadi di dalam bank. Dan setelah itu, tiba-tiba saja bom di dalam tas jenayah berkedip cepat. Erika meminta jenayah untuk tidak meledakkannya. Lalu kemudian... Ya, ternyata jenayah hanya mematikan lampunya saja. Setelah itu, jenayah mengeluarkan beberapa kursi dan meminta semua orang untuk duduk. Raymond yang melihat hal itu di balik layar monitor berkata kepada Billy apakah seorang perampok akan melakukan hal itu. Billy menjawab tidak. Namun, situasinya menunjukkan hal yang berbeda. Kemudian, setelah tim investigasi membaca semua situasi dan kondisi, ada kemungkinan tim serbu bisa masuk. Karena menurut tim investigasi, semua pergerakan jenayah tidak menunjukkan dirinya mahir dalam hal amunisi. Dan bom yang ada di tas jenayah kemungkinan besar itu adalah palsu. Namun, Komandan Andre mengatakan bagaimana jika jenayah belajar merakit bom di internet. Dan hal itu menjadi pertimbangan tim polisi untuk menunda penangkapan dengan cara penyerbuan. Kemudian Billy berkomentar, jenayah sudah menghabisi 2 orang. Dan hal itu memicu komentar lain dari Raymond. Raymond mengatakan bahwa pasti jenayah tidak punya niatan untuk menghabisi 2 orang itu. Dan hal itu dibuktikan dari keterangan orang-orang di sekitarnya yang mengatakan bahwa jenayah adalah orang yang baik. Raymond juga meminta Billy untuk tidak terus mendebat pendapatnya. Dan lebih lanjut, Raymond mengatakan jangan sampai FBI ikut turun tangan atas kasus yang sedang ditanganinya itu. Bukan tanpa alasan. Hal itu dikatakan karena FBI tidak akan mentolerir pelaku yang tidak kooperatif. Dalam hal ini, Raymond ingin mencoba menyelamatkan jenayah dari situasi yang dihadapinya. Setelah itu, Raymond kembali menghubungi jenayah. Dan dengan suara pelan, jenayah menanyakan kenapa para polisi itu tiba-tiba saja mengepung bank dan menuduh jenayah melakukan perampokan. Padahal jenayah hanya ingin mencairkan ceknya saja untuk membayar sekolah anaknya, membeli obat anaknya, dan membayar sewa kontrakannya. Lebih lanjut, jenayah juga berkata bahwa dia tidak merampok tempat kerjanya, melainkan dialah yang dirampok. Waktu itu jenayah hanya mencoba mempertahankan uangnya, namun tidak sengaja menembak perampok itu. Dan setelah jenayah melakukan itu, si manajer mengira kalau hal itu sudah direncanakan oleh jenayah untuk merampok tempat kerjanya dan mengancam akan melaporkan jenayah ke polisi.
Raymond kemudian menanggapi dengan lembut dan membujuk Jenayah agar keluar dan menyelesaikan semua permasalahannya. Namun Jenayah menolak karena dia takut kepada seorang polisi yang pernah mengancamnya pada saat di jalan raya. Jenayah takut polisi itu akan menghabisinya saat Jenayah berada di luar nanti. Jenayah juga mengatakan bahwa dia masih teringat dengan ancaman yang dilontarkan polisi itu terhadapnya, bahwa dia akan mencari cara legal untuk menghabisi Jenayah. Percakapan yang berlangsung lama dan disiarkan secara langsung itu otomatis membuat orang-orang yang melihatnya bersimpati dan membuat Komandan Andre memerintahkan bawahannya untuk mencari polisi yang sudah mengancam Jenayah itu. Find out who in the hell is this officer she's talking about. We're on it, sir. So I get it. Setelah mendengar semua yang dibicarakan oleh Jenayah, Raymond menjadi emosional dan Billy yang melihat hal itu mencoba menenangkannya. Sementara itu, karena ketakutannya akan ancaman polisi yang pernah dialaminya, Jenayah meminta Erika membawanya ke panel listrik untuk mencabut semua kabel yang terhubung dengan semua CCTV. Do you know a lot about electronics? Setelah itu, semua orang duduk terdiam. Erika yang melihat Jenayah kedinginan kemudian menawari Jenayah sebuah jaket yang tersimpan di ruangannya. Dan setelah memakai jaket milik Erika, Jenayah melihat ke arah foto keluarga Erika dan kemudian menanyakan beberapa hal tentang keluarga Erika. Jenayah juga membalas cerita itu dengan menceritakan keluarganya yang serba kekurangan. Dan dari percakapan itulah Erika semakin yakin kalau Jenayah bukanlah orang kriminal. Dia hanya seorang ibu dengan beban yang sangat berat dan membuatnya lepas kendali. Sementara itu, di luar ruangan, pasukan FBI datang untuk mengambil alih kasus yang terjadi. Singkat cerita, saat malam tiba, entah kenapa semua orang tiba-tiba berkumpul di halaman bank dan memberikan dukungan kepada Jenayah. Sekumpulan orang itu meminta polisi agar tidak menangkap Jenayah untuk dihukum, melainkan untuk diselamatkan. Di sisi lain, petugas polisi mematikan semua saluran AC di dalam bank untuk membuat Jenayah kepanasan sehingga diharapkan Jenayah akan keluar. Namun Jenayah menganggap bahwa hal itu tidak akan membuat Jenayah keluar, sebab Jenayah sudah terbiasa dengan suasana panas dan pengap yang setiap hari dia rasakan di kontrakannya. Saat dalam obrolan, seorang nenek meminta keluar dari bank. Dengan sopan, Jenayah mempersilahkan dan meminta Erika mengantarnya keluar. Dan saat di luar, Raymond menarik Erika yang hendak kembali masuk ke dalam bank. Namun, Erika menghempaskan tangan Raymond dan berkata bahwa Jenayah hanya percaya kepada dirinya dan dia tidak akan mungkin membiarkan bawahannya berada di situasi itu tanpa dirinya. Setelah itu, Jenayah mencoba menghubungi Raymond untuk menanyakan apakah Raymond sudah berhasil menangkap polisi yang mengancam Jenayah di pagi tadi. Namun, kali ini telepon diambil alih oleh FBI. Jenayah memaksa agar dia dihubungkan dengan Raymond, namun pihak FBI menolak tanpa toleransi. Kemudian Jenayah meminta Erika untuk meminta petugas FBI itu menghubungkannya dengan Raymond. Pihak FBI tetap menolak. Karena hal itu, Jenayah pun emosi. Kemudian lampu bom di dalam tasnya menyala. Erika dan dua karyawannya pun panik. Jenayah, this is crazy. We can do this. Jenayah, please. It's not a bomb. Iya, ternyata lampu yang diduga bom itu adalah proyek percobaan sains yang dibuat anaknya. Melihat kepanikan yang terjadi dan anggapan semua orang tentang karya seni yang dianggap bom itu, membuat Jenayah mengerti tentang ketakutan yang selama ini dirasakan oleh orang di sekitarnya. Jenayah kemudian meminta Erika untuk menjelaskan kepada semua pihak bahwa yang ada di dalam tasnya hanya percobaan sains anaknya. Erika yang melihat situasi di luar sudah sangat kacau meminta Jenayah agar tetap merahasiakan hal itu. Bukan tanpa alasan. Hal itu Erika katakan karena mungkin saja dugaan bom itulah yang menjadi satu-satunya alasan tidak ada satupun petugas kepolisian yang berani masuk dan menyergap Jenayah. Melihat petugas polisi yang begitu banyak di luar sana, Erika membayangkan apa yang terjadi kepada Jenayah jika polisi tahu kalau sebenarnya yang dibawa Jenayah itu bukan bom. Erika pun meminta Jenayah keluar dengan meninggalkan tasnya di dalam bank demi keselamatan Jenayah. Mengetahui hal itu, seorang karyawan pergi ke toilet dan menuliskan sesuatu di kaca ventilasi sebagai pesan untuk petugas yang sedang berjaga. Pesan itu pun sampai ke anggota FBI yang sedang bersiaga, dan anggota FBI itu pun langsung menyiapkan tim serbu untuk menyergap Jenayah. Sementara itu, Raymond berhasil mengetahui identitas polisi yang sudah mengancam Jenayah, yang tidak lain adalah Oliver.
Raymond pun langsung menghampiri Oliver dan memukulnya, sehingga keributan kecil pun terjadi. He gave a fucking ticket. He ran off the road. He caused all this shit. You, with me right now. Setelah itu Raymond langsung menelpon Jenayah dan mengatakan bahwa polisi yang mengancamnya sudah disingkirkan. Dan sekarang Jenayah diminta untuk keluar dari bank. Namun Jenayah masih tidak mau keluar sebelum Raymond mengirimkan foto sebagai bukti. Kemudian Raymond berkata kalau HP milik Jenayah tidak memiliki jaringan untuk menerima pesan darinya. Kemudian setelah sedikit terdiam, Jenayah meminta Raymond untuk meminta FBI menyadap handphonenya. Dengan begitu Raymond bisa mengirimkan bukti kepadanya. Akan tetapi pihak FBI tidak mau membantu dan malah memerintahkan pasukan serbu untuk bersiap. Mendapatkan respon yang seperti itu, Raymond memutuskan untuk langsung menunjukkannya kepada Jenayah dan Erica sebagai perantaranya. Detective Raymond, what are you doing? Setelah melihat bukti itu, Jenayah bersiap untuk keluar. Dan sebelum itu, Jenayah meminta Erica untuk menjaga anaknya selama Jenayah di dalam penjara. Sebab Jenayah sudah tidak memiliki siapapun yang bisa dia percaya. Will come visit you with Aria. Make sure my baby gets her. Dan tidak lama suara telepon Jenayah berbunyi. Dari balik telepon itu, ibu Jenayah menanyakan apa yang sedang terjadi terhadapnya. Jenayah kemudian menjelaskan bahwa dia hanya sedang mencairkan cek untuk membeli obat anaknya. Kemudian entah kenapa kegaduhan terjadi. Belum sempat Jenayah mengatakan semuanya, sang ibu kemudian memotong dan mengatakan bahwa Aria sudah meninggal malam kemarin. Dad. Itu artinya semua yang kita lihat tentang anak Jenayah dari awal film hanyalah halusinasi Jenayah saja. Jenayah pun kemudian sadar. Ia setelah mengetahui semua hal yang terjadi pada dirinya, barulah Jenayah keluar dengan mengangkat kedua tangannya dan ditemani oleh Erica. Jenayah pun ditangkap. Tapi dukungan untuk Jenayah tetap menyala. Film pun selesai. Tamat. Itulah alur cerita film Straw yang cukup menguras emosi. Gimana? Cara pandang lu udah berubah belum? Tulis di kolom komentar. Iya, dari film ini kita bisa belajar bahwa seberat apapun masalah yang kita hadapi, jangan sampai membuat kita lepas kendali. Penolakan terhadap sebuah keadaan yang kita alami mungkin akan membawa kita ke dalam depresi yang begitu dalam dan lupa akan siapa sebenarnya diri kita ini. Ya, intinya kita harus tetap sadar dan sabar di setiap kondisi dan situasi. Oke, itu aja alur cerita film yang bisa gue suguhkan kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel seperti biasa. ID gue Narabias. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.